P29 Bala Bantuan. Sean. Tanya Ara dan Mela bersamaan, mereka terkejut saat ada Sean di markas. Ya Sean, saat ini Sean tengah berada di penjara bawah tanah, jawab Diego tanpa menoleh ke arah Ara dan Mela. Kenapa kau tidak bilang kalau Sean saat ini sedang ditahan di sini? Tanya Ara. Kalian kan tidak bertanya, jawab Diego santai. Ih dasar, ucap Ara kesal. Terus kita harus bagaimana sekarang? Tanya Mela yang masih panik saat markas tengah diserang. Sebaiknya kalian ambil senjata di ruangan itu untuk berjaga-jaga, ucap Diego yang mulai panik, sebab kelompok organisasi telah berhasil mendekat ke arah markas. Senjata apa? Tanya Mela bingung. Berbeda dengan Ara yang langsung mengerti pun langsung masuk ke ruangan yang ditunjuk Diego untuk mengambil beberapa senjata untuknya dan untuk Tante Mela. Ini ambil Tan, ucap Ara menyerahkan sebuah pistol kepada Mela. Itu kan pistol? Tanya Mela sambil melihat pistol yang Ara berikan kepadanya. Ya Tente, ambil aja ini untuk jaga-jaga Tente, ucap Ara yang langsung menyerahkan pistol tadi ke tangan Mela. Tetapi Tante gak bisa makeknya, ucap Mela yang merasa takut melihat pistol asli. Tante akan bisa nanti di saat waktu yang mendesak, ujar Ara yang langsung berjalan mendekat ke arah Diego. Bagaimana keadaan di luar markas Dik? Tanya Ara kepada Diego. Mereka sudah mulai mendekat, kita harus tetap bersiaga, ucap Diego yang masih panik namun ia berusaha untuk tenang. Apa kita akan bertarung dengan mereka? Tanya Ara. Entahlah aku tidak tahu, jawab Diego. BOORRR. Suara ledakan yang cukup besar berada di luar markas, seketika membuat Ara, Diego dan Mela terkejut sekalian panik. Diego bagaimana ini? Tanya Mela yang sudah sangat ketakutan. Kalian tenang, jangan panik, ucap Diego. Kalian lanjutkan penyerangan mereka, aku mau melihat keluar dulu, dan buat kalian berdua cepat masuk ke ruangan itu, di sana ada sebuah kotak. Kalian buka kotak itu, di sana ada ruangan rahasia yang aman untuk kalian berdua, ucap Diego kepada Ara dan Mela. Tapi kamu gimana? Tanya Ara yang mengkhawatirkan Diego. Kakak ipar tenang aja, aku bisa jaga diriku sendiri, udah sana cepat masuk ke ruangan itu, ucap Diego yang menyuruh Ara dan Mela untuk bersembunyi. Jaga diri baik-baik ya, ucap Ara menyemangati Diego. Siap kakak ipar, jawab Diego sambil tersenyum dan sambil berhormat ke arah Ara. Setelah itu Diego langsung pergi meninggalkan ruangan, sedangkan Ara dan Mela langsung bersembunyi di tempat rahasia yang Diego tunjukkan tadi. Ara Tente takut, ucap Mela sambil menangis ketakutan. Tente jangan takut ya, aku yakin kita akan baik-baik saja, ucap Ara menenangkan Mela memeluk Mela. Tante tenang ya. Jangan nangis lagi ya, nanti kita ketahuan, ucap Ara menyuruh Mela untuk diam dari menangisnya. Mela pun langsung menghentikan tangisnya, Ara pun tersenyum saat Mela sudah menghentikan tangisnya. Di luar Diego melihat anak buah organisasi sudah berhasil masuk markas Black Houses turun melalui helikopter. Sial. Mereka sudah masuk, gumam Diego yang langsung mengarahkan senjata apinya ke arah anak buah organisasi yang sedang bertarung dengan anak buah Black Horses. Dor, dor, dor. Tembakan demi tembakan yang Diego berikan kepada anak buah organisasi, ada beberapa anak buah organisasi yang langsung mati terkena tembakan dari Diego. Namun anak buah organisasi tak mau kalah, mereka juga membalas serangan dari Diego. Baku tembak pun tak bisa terhindar lagi. Satu persatu anak buah Black Horses dan anak buah organisasi mulai tumbang, namun tak menyurutkan pertempuran yang sangat sengit itu. Duar, pintu gerbang markas Black dibom oleh kelompok organisasi, dan pintu gerbang Black Horses pun hancur. Tak lama gerombolan anak buah dari kelompok organisasi masuk ke dalam markas Black Horses. Gawat! Mereka sudah berhasil masuk, gumam Diego saat melihat para anak buah-buah organisasi berhasil masuk ke markas Black Horses. Kalau seperti ini aku tidak bisa menghadapi mereka semua,
aku harus meminta bantuan kepada kakak Deva dan Kak Bastian, gumam Diego lagi yang langsung bersembunyi untuk menghubungi Deva dan Bastian untuk meminta bantuan. Apa? Mark Black Horses diserang, terus di mana Dewa? Tanya Bastian terkejut saat mendengar ucapan Diego melalui sambungan telepon. Kak Dewa mengalami kecelakaan, saat ini Kak Satria dan Paman Bram sedang mencari keberadaannya. Sebagian anak buah Black Horses dibawa untuk mencari Kak Dewa, jawab Diego. Kau tunggu saja, kami akan segera ke sana untuk membantumu, ucap Bastian. Baik Kak, terima kasih, ucap Diego yang langsung memutuskan sambungan teleponnya. Semoga mereka segera datang, ucap Diego yang langsung keluar lagi dari persembunyiannya untuk menyerang kembali para organisasi mafia. Dor. Diego mulai menyerang kembali para anak buah organisasi, meski ia dan anak buah Black Horses kalah jumlah dengan para organisasi mafia, namun mereka tak mau kalah. Dor. Lengan Diego terkena tembakan oleh anak buah organisasi mafia. Set. Sial, Diego meringis menahan sakit. Meski lengannya tertembak namun Diego tetap melakukan serangan balik, ia menahan rasa sakit di lengannya itu. Dor. Diego kembali tertembak di bagian perut dan kakinya. Hal itu membuat Diego langsung tergeletak tak berdaya. Ia tak bisa menahan rasa sakitnya lagi. Darah mengalir dengan deras di luka tembakan. Kak, maafkan aku, yang tak bisa menjaga markas kakak, gumamnya dengan lirih. Setelah itu penglihatannya mulai menggelap dan Diego tak sadarkan diri. Di ruangan rahasia Ara mulai mengkhawatirkan Diego. Entah kenapa perasaannya tak enak kala teringat dengan Diego. Apa aku keluar aja ya membantu Diego? Tapi bagaimana dengan Tante Mela? Dia dari tak mengizinkan aku untuk membantu Diego, batin Ara sambil melihat ke arah Tante Mela yang tengah duduk ketakutan. Ara terus memikirkan rencana untuk bisa keluar dari tempat persembunyian itu dan bisa membantu Diego. Tiba-tiba muncul sebuah ide di otak Ara. Buk. Ara memukul tekuk leher Tante Mela dengan kuat, hal itu membuat Tante Mela langsung tergeletak tak sadarkan diri. Maafkan Ara telah menyakiti Tante, Ara terpaksa melakukan ini agar Ara bisa membantu Diego. Aku harap nanti saat Tante sadar tidak marah kepadaku, ucap Ara sambil membenarkan posisi Tante Mela dengan nyaman. Setelah membenarkan posisi Tante Mela dengan nyaman, Ara langsung keluar dari ruangan rahasia itu. Ia menutup lagi ruangan rahasia itu agar musuh tidak menemukan keberadaan Tante Mela. Sayang, maafin Mama ya, Mama akan mengajak kamu untuk membantu Om Diego. Mama harap kamu bisa kuat dan bisa bekerja sama dengan Mama, ucap Ara sambil mengelus perutnya yang masih rata. Setelah itu Ara langsung memasang rompi anti peluru di tubuhnya. Rompi itu bisa melindungi perutnya dari tembakan musuhnya. Ya Allah, lindungilah hamba dan anak hamba, kuatkanlah anak hamba agar bisa bertahan dalam keadaan apapun. Hikep Ara berdoa untuk meminta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Setelah itu Ara langsung keluar mencari keberadaan Diego. Baru saja Ara mencari Diego, Ara langsung terkejut melihat Diego terkena tembak di bagian perut dan kakinya. Ara langsung menutup mulutnya dengan rapat agar tak mengeluarkan suaranya dan memancing para musuhnya. Diego, bertahanlah, aku mohon, batin Ara sambil menangis. Rasanya ia tak sanggup lihat Diego tertembak separah itu. Aku harus menyelamatkan Diego, gumam Ara dalam hati untuk memberi sangat untuk dirinya sendiri. Dengan berani Ara mulai mengarahkan senjatanya ke arah anak buah organisasi. Dor. Ara melayangkan tembakan brutal ke arah para anak buah organisasi mafia. Semua tembakan Ara tepat sasaran, tak ada satu peluru pun yang meleset atau terbuang percuma. Banyak anak buah dari organisasi yang mati terkena tembakan Ara. Hal itu menjadi kesempatan untuk Ara mendekat ke arah Diego. Ia ingin mengecek keadaan Diego. Setelah sudah di hadapan Diego, Ara langsung berusaha untuk memeriksa Diego sambil melakukan penyerangan kepada para anak buah organisasi. Diego bangun, ucap Ara yang sesekali melihat ke arah Diego yang terbaring lemah tak berdaya.
Ara memperhatikan denyut jadi yang ada di leher Diego. Alhamdulillah kau masih hidup, aku mohon bertahanlah Diego, ucap Ara yang terus melayangkan serangannya tanpa berhenti. Tanpa sadar kalau peluru yang ada di senja Ara tinggal sedikit dan tak lama lagi akan habis. Cekrek, cekrek, bunyi senjata Ara yang tak bisa mengeluarkan peluru lagi. Kenapa nih, ucap Ara yang panik saat senjatanya tak mengeluarkan pelurunya lagi. Dor, set, Ara merintih kesakitan saat bahu Ara terkena tembakan dari salah satu anak buah organisasi. Wah, ternyata ada perempuan juga di markas Black Horses, ucap seseorang yang berjalan mendekat ke arah Ara. Namun sebelumnya orang itu telah memberi isyarat kepada anak buahnya untuk tak menembak Ara lagi. Ara diam tak menjawab apa-apa, ia masih menahan rasa sakit sambil memperhatikan gerak-gerik dari laki-laki yang ada di hadapannya itu. Kau cantik juga ternyata. Jika kau mau aku bisa membebaskanmu asal kau mau menjadi penghangat ranjangku, hahaha, ucap lelaki itu tertawa. Cek, lebih baik aku mati daripada menjadi penghangat ranjangmu. Ara berdecih kesal karena pria di hadapannya ini sudah berani melecehkannya dengan mulut kotornya itu. Wah, sayang sekali jika perempuan secantik kamu mati begitu saja, ucap pria itu yang kini tengah berdiri di hadapan Ara sambil mengamati wajah cantik Ara. Sebenarnya apa tujuan kalian menyerang markas suamiku? Tanya Ara dengan lantangnya. Wah, ternyata ku istri dari Dewa Askara itu, sungguh beruntung Dewa bisa menikahimu, ucap pria itu. Cepat katakan apa tujuan kalian sebenarnya, bentak Ara. Wow, kau keren sekali, selain cantik kau juga pemberani, puji pria itu. Kalau kau tak mau menjawab aku akan membunuhmu, ucap Ra yang mengeluarkan sebuah pistol yang dulu pernah Dewa berikan kepadanya. Pistol itu Ara arahkan kepada pria yang berada di hadapannya itu serentak para anak buah organisasi Langgung mengangkat senjanya dan mengarahkan kepada Ara. Namun pria yang ada di hadapan Ara itu mengisyaratkan untuk menurunkan senjata anak buah organisasi. Sabar dong sayang. Jangan main tembak-tembakan seperti itu, sebaiknya kita kenalan dulu. Namaku Frankie, aku ketua dari kelompok mafia Macam Kumbang. Aku anggota organisasi kelompok mafia, ucap Frankie mengulurkan tangannya kepada Ara untuk mengajak Ara berkenalan. Aku tak tertarik untuk berkenalan denganmu, cepat kau tunjukkan di mana bosmu. Tanya Ara menatap tajam ke arah Frankie. Wow, menarik. Aku suka dengan perempuan yang garang sepertimu. Aku jadi semakin tidak sabar untuk mengajakmu ke atas ranjang, ujar Frankie yang menarik kembali tangannya. Dor, Ara langsung menembak leher Frankie, namun tembakan Ara sengaja hanya mengores lehernya saja, sehingga darah langsung mengalir deras di sana. Set, gumam Frankie yang langsung memegang lehernya yang mengeluarkan darah. Sialan kau. Ternyata memang kau tidak bisa dengan cara baik-baik, bentak Frankie yang langsung melayangkan sebuah tamparan untuk Ara. Namun dengan sigap Ara menangkisnya lalu ia langsung menendang perkakas Frankie, sehingga membuat Frankie tersungkur di lantai sambil memegangi pemalasnya. Ups, sorry sengaja, ucap Fa sambil tersenyum mengejeknya. Sialan kau ya, serang dia bila perlu habisi perempuan gila itu. Teriak Frankie sambil menahan rasa sakit dan ngilu di bagian area sensitifnya. Semua anak buah kelompok mafia langsung menodongkan senjatanya ke arah Ara, mereka sudah bersiap untuk menembak Ara. Ya Allah, tolong selamatkan aku dan anakku, hanya kepadamu lah hamba meminta pertolongan, Ara berdoa dalam hati. Namun belum sempat para anak buah organisasi itu melayangkan tembakan kepada Ara, tiba-tiba. Dor, dor. Serangan dari sebuah pesawat tempur yang langsung menyerang kepada para anak buah organisasi. Semua orang yang ada di sana terkejut saat mendapat serangan dadakan dari sebuah pesawat tempur. Sepertinya ada bala bantuan, gumam Ara yang melihat dia pesawat yang terus menghujani peluru ke arah anak buah organisasi.